Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du wa ba'da tahiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat Uhas dimanapun berada, ini ada masalah yang sedang viral, sedang booming, sedang naik, sedang ramai di media sosial. Son Horeg, namanya aja begini, nakutin. Son Horeg ini banyak pro kontra, diharamkan atau tidak, haram atau tidak, sehingga memunculkanlah beberapa pendapat dari hal-hal yang bersangkutan dengan Son Horeg tentang keharaman atau tidak. Tapi kalau dibahas secara lebih lanjut, bahwa Son Horeg ini menurut saya memiliki beberapa sebab sehingga ulama banyak yang mengharamkan, dan juga sampai MUI turun tangan, dan bahkan beberapa pemimpin di kota Madi atau wali kota dan juga kabupaten memberikan suara tentang keharaman dan pelarangannya. Karena yang namanya Son Horeg, setahu saya yang dilihat di media-media sosial, itu kalau dibawa sampai melebar, sampai keluar bak, sehingga ketika lewat, ketika melintas di rumah warga, ada pagar yang harus dibongkar, ada gapura yang harus dirusak, ada atap rumah orang yang terkena imbasnya, ada kabel listrik yang goyah karena keserempet. Nah, ini menurut saya yang menyebabkan keharamannya. Karena apa? Karena itu mengganggu daripada stabilitas sosial, mengganggu orang-orang yang dilewati dan dilalui oleh Son Horeg. Ya kalau yang pemiliknya sih membolehkan saja ya, karena itu pendaringan mereka. Tapi hemat saya bahwa Son Horeg ini memberikan efek yang luar biasa dan memberikan kerusakan yang sungguh signifikan. Maka kenapa para ulama, para kiai, para gus, dan terutama MUI memberikan fatwa haram? Nah, ini kita bahas. Yang pertama, ada sebuah kata-kata. Ada seorang ulama di Jawa Timur yang mengatakan, beliau bernama kalau nggak salah Kiai Muhib Aman Ali, ahli bahsul masail, singa bahsul masail yang luar biasa. Beliau memberikan sebuah statement. Kenapa kok Son Horeg diharamkan? Nah, ini saya catat biar tidak salah memberikan keterangan dari apa yang beliau katakan. Jadi di sini diterangkan oleh Kiai Muhib Aman Ali bahwa kenapa Son Horeg diharamkan? Satu, di dalamnya ada iza. Iza itu apa? Menyakiti orang lain, menyengsarakan orang lain. Pagar harus dibongkar, yang padahal son itu juga tidak terlalu penting amat buat masyarakat ya. Gapura dibongkar padahal itu memakan dana desa. Lalu ada orang yang rumahnya sampai hancur karena dilewatin oleh Son Horeg, sehingga ya menghancurkan pelapon ataupun menghancurkan depan rumahnya. Nah, ini karena adanya iza, jadi Kiai Muhib mengatakan bahwa ini adalah haram. Tidak boleh kita menyakiti orang lain dengan apapun. Bahkan ketika kita ngaji tengah malam mengganggu, suara itu mengganggu orang-orang yang tidur, itu pun diharamkan. Ngaji jangan sampai menyalahkan orang lain, jangan sampai mengganggu orang lain. Karena apa? Ada iza. Yang kedua, syiarul pusat wasyarobah, karena adanya syiar atau adanya kelakuan yang mohon maaf munafik, campurnya muda-mudi yang tanpa hijab, campurnya minum-minuman keras, maksiat, aurat, itu sudah tidak karuan lah. Itu banyak yang kita lakukan, yang kita lihat di lapangan. Yang ketiga, karena adanya al-muharramah, perkara-perkara yang diharamkan, joget-joget, rame-rame, terus rusuh kadang ketika adanya pertunjukan Son Horeg itu. Dan yang lebih spesifikasi lagi, ada sesuatu yang bisa menghancurkan atau membahayakan orang lain, maka itu diharam. Nah, maka Kiai Muhib di sini melanjutkan, yajibu ala sahibi jidarin mustahdamun ala tariqin yakhsa suqutuhu wa yatadurrun nas bihi hadmuhu wa illam yamin. Kata beliau Kiai Muhib, wajib untuk
pemilik pagar yang di jalan yang berpotensi rubuh. Jadi kalau di rumah ada pagar yang punya potensi atau takut dikhawatirkan roboh dan terkena orang lain di jalan tersebut, maka wajib untuk dirobohkan jika itu bisa merugikan dan membahayakan. Di rumah aja pagar wajib dirobohin. Ketika membahayakan orang, khawatir merugikan, ini orang lagi diem dibahayain, dihancurin, rumahnya jadi terganggu, pelapor rumahnya jadi terganggu, halaman rumahnya, pagar rumahnya malah diganggu karena ingin melewat, jadi dihancurkan itu pagar. Nggak boleh, brother, haram itu. Dan ini akan menimbulkan efek. Dan buktinya kemarin di Malang kalau nggak salah ya. Iya, di Malang sampai berantem penghuni rumah dengan para kru sonhorek itu, terjadi baku hantam dan bahkan hampir terjadi pertumpahan darah. Ini yang bahaya. Bukan haram. Ya memang hukumnya sudah diharamkan dan jelas. Jangan semaunya. Ulama itu mengharamkan sesuatu pakai dalil, pakai dasar, bukan hanya asal ucap. Maka kita tinggal ngikutin. Apa sih salahnya tanpa sonhorek itu? Son biasa aja juga sudah mengganggu kan, apalagi sonhorek. Hiburan, cari hiburan, tapi yang tidak mengganggu dan juga membahayakan orang lain. Banyak hiburan yang tidak mengganggu dan membahayakan orang lain. Maka carilah, sebagai manusia punya pikiran. Jangan kita semaunya. Sonhorek ini kan jarang, setahun sekali. Sonhorek ini kan buat hiburan. Brother, kalau hiburanmu, kalau kegiatanmu, kalau aktivitasmu mengganggu dan merugikan orang lain, maka itu haram secara syar'i. Tinggalkan yang seperti itu, biar tidak ada lagi kerugian masyarakat yang diterima dan tidak ada lagi pertikaian yang terjadi di tengah masyarakat. Kan nggak enak, begitu melintas terjadi pertikaian, terjadi keributan, terjadi perkelahian, sampai terjadi pertumpahan darah. Na'udzubillah. Maka kepada para pengusaha, carilah cara bagaimana ketika sonhorek itu ingin ditaruh atau ingin dikirim dengan pengiriman yang tidak mengganggu rumah-rumah warga, tidak mengganggu perkarangan-perkarangan warga, tidak mengganggu dari aktivitas-aktivitas warga, sehingga tidak lagi menimbulkan pertikaian, menimbulkan perkelahian, apalagi sampai pertumpahan darah. Saya yakin para pengusaha sonhorek memiliki jiwa yang kuat, memiliki nurani yang tinggi untuk tidak melanjutkan ini. Kalaupun memang harus tetap memakai sonhorek, pakailah kendaraan yang tidak mengganggu dan juga tidak menyusahkan orang lain dan tidak membahayakan orang lain. Karena apa? Dikhawatirkan adanya pertikaian dan juga perkelahian. Jaga persatuan, hiburan silahkan, tapi jangan mengganggu kepentingan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.